Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 8 subtema 3 PP5 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu membuat kesimpulan akan suatu bacaan. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi penggunaan kalender Masehi dalam kehidupan. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan hal yang diketahui tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah. Yang keempat, dengan membuat reklame yang digunakan untuk mempromosikan hasil pekerjaan, kalian berlatih menentukan pilihan dalam mengerjakan sesuatu. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Pernahkah kamu mendengar tentang tahun baru Hijriah? Apa bedanya dengan tahun baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Ayo kita cari informasi mengenai kedua peristiwa tersebut. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Yang pertama, tahun Masehi. Tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 dengan pembagian jumlah hari yaitu Januari 31, Februari bisa 28 atau 29, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, dan Desember 31. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi pada tahun 47. Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam satu tahun 365 hari. Berdasarkan kala revolusi bumi, satu tahun sama dengan 365 1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi satu hari. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam satu tahun 366 hari dan disebut tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, 2008, dan seterusnya. Berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi adalah 365 hari, 5 jam dan lebih 48 menit. Yang kedua, tahun Hijriah. Tahun Hijriah juga disebut dengan tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun 29,5 hari kali 12 sama dengan 354 hari. Satu tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Kalender Hijriah juga mengenal tahun Kabisat. Jumlah hari dalam tahun Kabisat Hijriah satu hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun Kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah itu ada 30 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisat Hijriah. Nah, banyak sekali informasi yang kita dapat dari bacaan di atas. Kalian dapat mengidentifikasi informasi tersebut menjadi 5 informasi penting, yaitu yang pertama, penanggalan Masehi berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah berdasarkan kala revolusi bulan. Yang kedua, tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar dari Romawi.
Yang keempat, tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Yang kelima, tahun Hijriah juga disebut dengan tahun Komariah atau tahun bulan. Nah, dari informasi penting ini, kalian bisa menjadikan satu menjadi sebuah paragraf dan disebut juga dengan kesimpulan. Nah, sistem penanggalan Masehi berdasarkan kala revolusi bumi, sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Nah, itu tadi anak-anak, tolong diingat-ingat kesimpulan kali ini. Selanjutnya, kalian dapat mencari bentuk visual tentang kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalian bisa mengamati tanggalan yang ada di rumah. Lalu kalian perhatikan apabila ada Muharram, Safar, Rojab, kemudian ada Syawal. Nah, itu adalah kalender Hijriah. Dan misalkan 1437 itu adalah tahun Hijriah. Dan di sini juga ada kalender Masehi biasanya yang kita pakai sehari-hari, yaitu Januari, Februari, Maret sampai Desember itu adalah kalender Masehi. Dan di sini ada urutan bulannya, kemudian juga ada urutan tanggalnya. Dan apabila tahun yang habis dibagi 4 itu disebut dengan tahun Kabisat. Selanjutnya, kalian dapat membuat sebuah reklame untuk mengiklankan sebuah, mungkin di sini karena kita hari ini belajar tentang kalender Masehi dan Hijriah, kita bisa mempresentasikan menjadi bentuk seperti ini. Nah, sebuah reklame. Nah, sekian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.